Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Alinda Susanti, perwakilan dari kelompok 4 2D Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang wawancara kerja dan mengenal perusahaan. Ini adalah membuat PT dari kelompok 4. Ada saya, Aisyah Alinda Susanti, ada Anaba, ada Elza, ada M. Alvin, ada Rosalina, ada Vian Gabriela. Yang pertama, kita akan mengenali perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar dan perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut, bisa didapatkan melalui internet, web resmi perusahaan, dan sebagainya. Lalu ada hal yang perlu diketahui tentang perusahaan. Yang pertama, profil dan pekerjaan perusahaan. Yang kedua, visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, budaya dan lingkungan kerja. Yang kelima, struktur organisasi perusahaan. Dan yang keenam, yang terakhir, prestasi atau perkembangan perusahaan. Dan ini ada manfaat mengenali perusahaan. Yang pertama, bisa menambah kesiapan sebelum wawancara. Yang kedua, bisa membantu menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan keseriusan dan profesionalisme pelamar. Yang keempat, memudahkan pelamar menjawab pertanyaan wawancara. Yang kelima, membantu memahami budaya kerja perusahaan. Wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan dalam dunia bisnis yang menjadi sarana interaksi antar pelamar dan pihak perusahaan untuk saling bertukar informasi serta melakukan penilaian terhadap kesesuaian kandidat dengan posisi yang dibutuhkan. Lalu ada tujuan wawancara kerja. Yang pertama, untuk mengetahui kepribadian pelamar. Yang kedua, untuk mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Yang ketiga, mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Dan yang terakhir, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar yang layak diberikan penawaran kerja. Ada juga aspek kepribadian yang akan dinilai. Yang pertama, penilaian secara fisik. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Yang ketiga, nada suara. Yang keempat, rasa percaya diri. Yang kelima, inisiatif. Yang keenam, kebijaksanaan. Yang ketujuh, daya tanggap dan kerjasama. Yang kedelapan, ekspresi wajah. Yang kesembilan, kemampuan komunikasi. Yang kesepuluh, sikap terhadap pekerja. Yang kesebelas, yang terakhir, selera humor. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara 1 lawan 1. Dalam wawancara 1 lawan 1, hanya ada 1 pewawancara untuk setiap kandidat. Semua hal terkait kesesuaian kandidat untuk pekerjaan tersebut diperiksa oleh 1 orang tersebut. Ini adalah wawancara yang paling umum. Yang kedua ada wawancara dewan. Wawancara dewan juga disebut sebagai wawancara panel. Dalam jenis wawancara ini, seorang kandidat diwawancarai oleh lebih dari 1 orang secara bersamaan. Kelompok pewawancara ini disebut sebagai dewan atau panel. Hasil wawancara bergantung pada penilaian semua anggota panel. Yang ketiga ada wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan perluasan dari wawancara dewan. Di sini, sekelompok kandidat diwawancarai oleh anggota panel. Umumnya, jenis wawancara ini dilakukan ketika jumlah kandidat banyak
dan waktu yang tersedia untuk memilih kandidat terbatas. Yang keempat, ada wawancara diskusi. Wawancara diskusi sebenarnya bukanlah wawancara formal, tapi memiliki tujuan yang sama. Dalam jenis wawancara ini, kandidat diundang ke lingkungan yang lebih informal, misalnya saat makan siang atau minum kopi. Kandidat dan pewawancara mendiskusikan berbagai isu terkait pekerjaan dalam suasana yang nyaman. Fokusnya lebih pada argumen yang disampaikan oleh kandidat daripada formalitas struktur wawancara. Wawancara diskusi lebih populer ketika perusahaan merekrut untuk posisi menengah hingga senior. Yang kelima, ada wawancara berbasis tugas. Jenis wawancara ini menempatkan kandidat pada tugas organisasi yang sebenarnya dan keputusan serta tindakan mereka diamati oleh pewawancara. Wawancara berbasis tugas lebih populer untuk posisi teknis. Yang keenam, ada wawancara telepon. Wawancara telepon berfungsi sebagai penyaring sebelum mengundang kandidat untuk interaksi tatap muka. Ini menghemat banyak waktu dan uang bagi pewawancara dan kandidat. Dalam wawancara ini, beberapa pertanyaan terstruktur diajukan melalui telepon untuk menilai kesesuaian awal kandidat untuk pekerjaan tersebut. Setelah pewawancara puas dengan wawancara telepon, kandidat umumnya diundang untuk tahap wawancara selanjutnya di perusahaan. Yang ketujuh, ada wawancara bertahap. Seringkali perusahaan memilih untuk tidak melakukan wawancara panel untuk memilih kandidat. Sebaiknya mereka melakukan serangkaian wawancara dengan pewawancara yang berbeda. Mendapatkan kesempatan wawancara, tahap selanjutnya berarti perusahaan serius dengan pencalonan Anda. Umumnya, tahap-tahap ini meliputi wawancara pendahuluan, non-teknis, teknis, dan kepribadian. Yang terakhir ada kesimpulan yang telah dibuat oleh kelompok 4. Wawancara kerja merupakan tahap penting dalam proses rekrutmen yang bertujuan untuk menilai kemampuan, kepribadian, serta kesesuaian pelamar dengan posisi dan budaya perusahaan. Melalui wawancara, perusahaan dapat memperoleh informasi lebih mendalam mengenai pengalaman, keterampilan, dan sikap kandidat. Oleh karena itu, pelamar perlu memastikan diri dengan baik, mulai dari memahami profil perusahaan, menjaga komunikasi yang sopan, hingga menunjukkan sikap percaya diri dan profesional agar dapat memberikan kesan yang positif. Itu dia PPT yang telah dibuat oleh 2D Manajemen dari kelompok 4 yang berjudul Wawancara Kerja dan Mengenal Perusahaan. Saya Aisyah Arinda Susanti, perwakilan dari kelompok 4 2D Manajemen. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.